Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk menangkap setiap perkataan Tuhan bagi setiap kami. Amin. Bagian firman Tuhan, kitab 1 Samuel pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang suka berdoa di dalam hidupnya, tetapi ada banyak orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang doa. Ada yang berdoa, dia melihat doa itu sebagai tempat di mana ia meminta-minta kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan belum melakukan apa yang menjadi keinginannya. Namun ada orang yang berdoa karena dia merasa syukurnya karena Tuhan sudah bekerja di dalam seluruh kehidupannya. Nah, firman Tuhan ingin mengajak kita belajar lewat peristiwa Hana. Dikatakan Hana berdoa memuji-muji Tuhan. Firman-Nya dia katakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Mengapa Hana berkata hatiku bersukaria? Karena kita tahu saudara, Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hidup kita keluar. Dia bekerja melalui hati kita. Firman-Nya kita ambil menjadi hidup kita, kita masukkan ke dalam hati kita, maka firman itu akan bekerja, di mana Roh Kudus akan memampukan firman itu menjadi realita, sehingga kita akan mampu melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika hati kita itu limpah dengan firman Tuhan. Karenanya Hana berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam doa Hana, dia katakan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Artinya tanduk ini menggambarkan kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Hana. Kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Dan dikatakan mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Dia bisa melihat bagaimana musuhnya, gambaran musuhnya di sini adalah si Penina, yang Hana merasa bahwa Penina itu melakukan sesuatu yang seolah-olah dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi berharga bagi Elkana. Dan apa yang dilakukan oleh Penina membuat hati Hana pedih, sedih, dan akhirnya dia berdoa dan dia mendapat jawaban Tuhan. Karenanya dia katakan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Nah, apa yang dialami oleh Hana? Pastikan saudara dan saya mengalami itu dalam hidup kita. Artinya kita tidak punya masalah seperti Hana, tetapi lewat gambaran kehidupan Hana, saudara dan saya mau diingatkan, mari kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Dia Tuhan yang maha tahu apa yang saudara dan saya alami dalam hidup kita. Tidak ada masalah, tidak ada perkara yang belum diselesaikan Tuhan. Semua yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, semua telah diselesaikan oleh Tuhan. Masalahnya mata kita saja yang belum melihatnya. Pastikan mata rohani kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita bisa melihat itu, maka saya katakan, apa yang menjadi kehidupan kita akan dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, Hana berdoa karena Hana percaya kepada Tuhan, karena dia melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya kalau mata rohani kita terus terbuka melihat karya Tuhan dalam hidup kita, hari-hari hidup kita setiap saat pasti kita akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah melihat karya Tuhan dalam hidup kita, kita hanya menjalani perjalanan kehidupan kekristenan kita hanya sebagai suatu aktivitas, makanya tidak heran saudara dan saya tidak akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Tapi apa yang kita akan lakukan? Kita akan berdoa meminta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, seolah Tuhan belum mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa berdoa seperti Hana, kita mengalami karya Tuhan dalam hidup kita? Saudara dan saya belajar untuk terus terhubung dengan firman Tuhan. Karena firman-Nya, Dia telah menyatakan siapa Dia Allah di dalam hidup kita, apa yang telah Dia kerjakan bagi kita, apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita, seperti apa Dia telah membentuk kita.
Nah, makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberikan pengertian dan pengetahuan bagi orang-orang bodoh. Kalau saudara orang Kristen yang suka mengeluh, saudara berdoa tetapi habis itu saudara stres kembali dengan masalah saudara, saudara jatuh bangun dalam persoalan saudara, itu tandanya saudara tidak melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Makanya saudara merasa stres itu biasa, bergumul soal keuangan itu biasa, jatuh bangun dalam masalah kebutuhan itu biasa. Saya katakan bagi saudara, itu tidak biasa dalam hidup kita, karena Tuhan tidak merancang kita untuk demikian. Firman Tuhan katakan waktu Yesus mati di kayu salib, Dia katakan semuanya sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua kutuk dosa, maut yang mengambil bagian dalam hidup manusia itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Tidak ada hal apapun yang mengambil bagian dalam hidup manusia. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk bangun hidup kita dengan Tuhan. Pastikan hati saudara dan saya terus terbuka untuk firman Tuhan. Jangan kita terima firman dengan pikiran kita, lalu kita membanding-bandingkan, lalu kita berpikir harusnya begini, harusnya begini. Saya katakan, buka hati kita saat mendengarkan firman, supaya firman ada dalam hidup kita, memampukan kita setiap saat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita melihat karyanya terus bekerja dalam hidup kita, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur, sampai kita bangun kembali, karya Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya, memampukan saudara dan saya untuk terus membuka hati mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak terima firman dengan akal kita, ingat, karena firman bukan makanan akal, tapi firman adalah makanan roh. Terima firman dengan roh kita, maka firman itu akan menerangi seluruh pikiran kita. Kalau firman menerangi pikiran kita, maka teranglah pikiran kita, teranglah mata kita, teranglah kehidupan kita, sehingga apa yang kita buat dan lakukan, kita melihat Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita, memampukan saudara pencinta Klafos untuk saudara selalu cinta akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan belajar dari kisah Hana. Ajarilah kami untuk kami terus terhubung dengan Engkau, sehingga doa kami bukan doa minta-minta, seolah Engkau tidak melakukan atau belum melakukan apa-apa dalam hidup kami, tapi biarlah kami berdoa karena kami percaya semua yang kami butuhkan telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami lewat firman yang kami dengar saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, semua yang mendengarkan firman ini, hidupnya diubah dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.